Dan sekarang kita memasuki pembahasan yang baru, yaitu tentang fardunya wudu. Faslun furudul wudu sittatun. Fardunya wudu ada 6. Wudu ini satu hal yang sangat penting, karena kalau wudunya tidak benar, otomatis sholatnya tidak sah. Katanya wudu ini harus benar-benar dikuasai. Dan sebenarnya ilmu yang wajib dicari itu adalah ilmu yang dibutuhkan pada saat ini dan dibutuhkan setiap hari. Kita kan sering mendengar bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib. Tapi kita harus tahu mana yang harus lebih didahulukan. Yang harus didahulukan adalah ilmu yang dibutuhkan saat ini. Misal ilmunya wudu, ilmunya sholat. Kalau perempuan ilmunya darah wanita, itu wajib karena pasti dibutuhkan. Misal orang belajar bab zakat, kalau dia masih belum berkewajiban zakat, dia tidak wajib belajar. Misal dia tidak dagang dan dagangannya juga tidak begitu menguntungkan yang banyak, ya dia tidak perlu wajib belajar ilmu tentang zakat, tidak perlu. Misal haji, dia masih belum punya kemampuan, belum punya uang, tidak wajib dia belajar ilmu haji. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain tentang zakat pertanian, misalkan dia tidak punya sawah, ya tidak wajib. Yang wajib itu yang kita butuhkan saat ini. Tapi kalau mempelajari yang tidak wajib juga tetap diperbolehkan, tidak apa-apa. Fardunya wudu ada 6. Wudu itu termasuk syarat sahnya sholat. Orang sholat tanpa wudu sah apa tidak sah? Tidak sah. Contohnya, apakah mungkin orang sholat tanpa wudu? Mungkin. Mungkin orang sholat tanpa wudu. Contohnya itu kalau lagi dalam bepergian, lagi perjalanan, misalkan dia di bis dan dia tidak bisa untuk berwudu, masuk waktunya sholat, maka dia tetap wajib sholat. Itu namanya sholat lihormatil wakti. Wajib sholat loh. Jangan gampang nanti setelah saya sampai saya akan sholat qadha. Dosa, berdosa. Wajib sholat. Masuk waktunya duhur, wajib sholat duhur. Masuk waktunya asar, wajib sholat asar di dalam kendaraan. Kecuali dia memang niat jamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Tapi kalau tidak ada kesempatan jamak, wajib sholat. Sholatnya bagaimana? Tidak wudu, tidak apa, tidak wudu. Kalau najis, ya tidak apa, najis juga. Dan sholatnya sebisanya. Sholatnya itu sebisanya. Sholatnya sebisanya, walaupun tidak sesuai dengan gerakan-gerakan sholat yang sempurna, tidak apa-apa. Baru nanti ketika sudah sampai dia wajib untuk mengqadha. Jadi tetap wajib sholat. Fardunya wudu ada 6. Yang pertama niat. Saya jelaskan bahwasanya niat itu adalah tempatnya di dalam hati. Definisi niat itu apa? Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu dibarengkan dengan pekerjaannya. Jangan sampai salah paham. Misal ada orang wudu, kemudian dia mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Itu kan sebelum dia melakukan wudu. Apakah itu bisa disebut niat? Tidak bisa. Pada saat dia membasuh wajah seperti ini, hatinya tidak niat wudu, wudunya tidak sah. Ingat, wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Jangan didefinisikan, jangan diartikan niat itu bacaan. Niat itu tempatnya di sini, di dalam hati. Nah, niat itu kapan dihadirkan di dalam hati? Pada saat memulai satu pekerjaan atau satu ibadah. Nah, wudu itu yang pertama kali dilakukan adalah membasuh wajah. Jadi niatnya itu adalah pada saat membasuh wajah, bukan sebelumnya. Kalau ada orang sebelumnya mengucapkan nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, dan pada saat dia membasuh wajah seperti ini dia tidak niat, wudunya tidak sah.
wudunya tidak sah. Contoh misalnya, pada saat membasuh wajah itu kan harus dihadirkan niat ya. Misalkan begini, terus nyampe sini baru dia menghadirkan niatnya. Berarti yang terkena cuma segini. Ini yang masih belum. Gimana caranya? Ya tinggal dikasih air. Karena ini kan masih satu area wajah. Tidak apa-apa. Tapi kalau begini langsung dilanjutkan tangan, tidak sah. Karena ininya masih, walaupun sudah terkena air tapi masih belum kena niatnya itu, maka tidak sah. Niat tempatnya di dalam hati. Jadi urusan niat tuh jangan ruwet-ruwet. Puasa tarawih niatnya bagaimana? Puasa Arafah niatnya bagaimana? Ya karena dia pahamnya niat itu adalah bacaan. Ya gampang, niat puasa tarawih, saya niat puasa tarawih, sunnah tarawih, udah beres di dalam hati. Nah, itu niat itu rata-rata dimulai pada saat membasuh pertama kali sebuah pekerjaan. Dan niat itu hukumnya wajib. Ada yang sunnah. Contoh niat yang sunnah apa? Memandikan mayit. Ya otomatis itu niatnya bagi yang memandikan hukumnya sunnah, karena yang mati tidak bisa niat sendiri. Kecuali niat itu boleh dilakukan sebelum melakukan satu ibadah. Contohnya ibadah apa? Puasa. Kalau puasa boleh dan wajib sebelumnya. Puasa Ramadan tidak diperbolehkan niat pada saat pertama kali memulai ibadah puasa. Puasa Ramadan kan dimulai dari waktu subuh ya. Niatnya tidak boleh subuh, harus sebelumnya. Itu pengecualian. Dan syarat niat itu bisa sah, bisa dijadikan sebagai pedoman. Pertama, orang yang niat harus Islam. Kalau tidak Islam, ya tidak sah. Orang wudu tapi dia tidak Islam, tidak sah. Yang kedua, dia harus tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu ya kalau terjemah singkatnya seperti itu. Tapi tamyiz itu ada kriterianya. Minimal dia berumur 7 tahun. 7 tahun hijriah. Bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, tahu mana kanan, mana kiri, tahu mana makanan, mana bukan. Itu tamyiz, sudah boleh. Wudu itu sudah boleh. Yang ketiga, wa ilmun bil manwi. Dia harus tahu dia itu mau apa. Masa orang wudu tidak tahu dia mau apa? Mau olahraga atau mau apa? Harus tahu dia mau apa. Pekerjaannya adalah wudu. Dan penyebabnya harus jelas. Penyebab wudunya harus jelas. Misal begini contoh. Ada orang sudah punya wudu. Misalnya duhur ke asar. Dia sudah sholat duhur, sudah punya wudu. Kemudian waktu asar dia wudu lagi. Tapi dia tidak tahu ini penyebabnya apa. Apa sudah batal, apa sudah kentut, apa sudah bersentuhan, atau bagaimana. Kemudian dia wudu. Bukan pengen aja. Pokoknya dia wudu. Dia tidak tahu penyebabnya apa. Tidak sah wudunya. Tidak sah. Walaupun kenyataannya misalkan nanti setelah berwudu dia baru sadar, oh iya tadi itu saya buang air kecil. Tetap tidak sah. Karena apa? Penyebabnya dia tidak tahu. Tidak jelas. Makanya kalau pengen gampang biar tidak was-was, orang mau wudu itu kalau misalkan ragu-ragu ini sudah batal atau belum, gampang. Kalau sudah berkeluarga, sentuh suaminya atau sentuh istrinya. Sudah jelas kan? Batal kan? Batal. Yang penting tanpa penghalang. Atau mohon maaf, sentuh kemaluannya pakai tangan kiri. Jelas sudah. Penyebabnya sudah jelas. Atau dia kentut dengan sengaja. Kentut dengan sengaja, otomatis kan batal. Tapi kalau tidak tahu ini sudah batal atau belum, kemudian dia wudu, tidak sah. Tidak sah. Kecuali tajdidul wudu,
tajdidul wudu itu dia sudah punya wudu dan dia yakin masih belum batal, akhirnya dia wudu lagi, itu memperbarui wudu hukumnya sunnah, tidak apa-apa. Karena dia sudah yakin dia masih belum batal, itu lain kasus. Kemudian syarat niat yang berikutnya adalah tidak menggantungkan, memutus niat dengan sesuatu. Contohnya bagaimana? Misal pada saat berwudu, dia itu ada janjian sama tamu. Pada saat berwudu, tiba-tiba di ruang tamu ada yang ketok-ketok. Ini kalau ada yang datang akan saya putuskan wudu saya. Pas dia berwudu, tidak bisa, tidak sah. Tidak sah. Wudu itu harus komitmen. Wudu ya wudu, tidak boleh diputuskan. Apalagi cuma ada sekedar telepon atau WA, tidak bisa. Tidak digantungkan, memutus dengan sesuatu. Kalau digantungkan berarti tidak sah. Atau at-taraddud fi qat'iha, dia itu ragu-ragu, artinya separuh-separuh. Misalnya, ya contoh yang gampang, janjian sama tamu misalnya. Pada saat berwudu ada yang ketok-ketok pintu. Ini lanjut apa terus? Lanjut apa? Konsentrasi apa enggak? Lanjut apa terus kan sama saja. Nah, konsentrasi ya. Lanjut apa diputus? Lanjut apa diputus? Wudunya yang diputus, bukan apanya. Dia pikirannya macam-macam. Lanjut apa diputus? Lanjut apa diputus? Ragu-ragu. Lanjut apa diputus? Lanjut apa diputus? Tidak sah. Wudunya tidak sah. Maka niat itu penting. Jangan sampai niat diartikan sebuah bacaan. Karena niat bukan bacaan. Niat itu tempatnya ada di dalam hati. Paham? Ya.